Pelarian Sunan Mangkuratmas. Ganti ceritanya dengan kisah Pangeran Ngabehi. Ketika perginya Sunan Mangkuratmas sanggup ikut berangkat bersama, tetapi lalu menyimpang mengungsi ke desa Wedi dengan seluruh keluarganya. Setelah mendengar berita bahwa Pakubuwono sudah bertahta di Kartosuro, Pangeran Ngabehi tadi lalu sowan ayahandanya. Kedua-duanya begitu bahagia, sebab tidak mengira masih selamat. Kembali pada kisah Sinuwun Pakubuwono. Ketika berangkat dari Semarang, putranya ditinggal di sana seorang bersama ibunya. Putra tadi handal dalam berperang. Bersama Pangeran Prangwodono, begitu tangguh dan sakti. Memang sengaja ditinggal atas permintaan Belanda. Jika sudah waktunya, Sang Prabu sudah menang perangnya serta sudah bertahta di Kartosuro, maka putranya itu akan dipanggil. Tetapi Kanjeng Sunan itu lupa, tidak dipanggil sampai beberapa waktu lamanya. Sang pangeran tadi lalu berkemas-kemas bersama ibunya, berniat akan berangkat ke Kartosuro. Tetapi Alperes, orang Belanda yang menjaga Semarang, mencegahnya. Sang pangeran diminta Belanda yang menjaga Semarang mencegahnya. Sang pangeran diminta untuk menunggu dipanggil oleh Sang Romo. Pangeran pun menurut. Itu terjadi berkali-kali setiap akan berangkat. Alperes selalu mencegahnya. Pada suatu hari sang pangeran sudah siap-siap berangkat dengan ibunya akan ke Kartosuro. Sekali lagi, Alperes, orang Belanda itu, mencegahnya. Pangeran Prangwodono sangat jengkel hatinya. Kesabarannya sudah habis. Alperes lalu dibunuh, ditusuk kena dadanya sampai tembus ke punggung, lalu tewas. Sang pangeran lalu berangkat bersama balanya, juga dengan ibunya, tetapi tidak ke Kartosuro, sebab takut dengan ayahandanya. Menuruti keinginan hatinya, akhirnya pergi ke Kedu, berhenti di desa Kabakalan, tanah
pedusunan milik ayahandanya, waktu masih berkedudukan sebagai Pangeran Puger dahulu. Di situ Pangeran Wedono memengaruhi orang-orang di dusun. Sang pangeran berniat makar. Sudah banyak balanya, kurang lebih 5.000 orang. Lalu Tuan Amral memberitahu kepada Sang Noto bahwa putranya telah membunuh Alperes Belanda. Lalu pacak baris di Kedu berniat makar. Sang Prabu mendengar laporan demikian itu sangat malu dengan Belanda, sehingga jadi sangat marah dengan putranya itu. Lalu perintah kepada Ki Adipati Sujonopuro supaya Kedu membujuk agar tidak melanjutkan rencananya. Sang Noto juga perintah kepada Panembahan Cokroningrat dan Adipati Jangrono supaya memburu Sunan Mangkuratmas. Semua yang mendapat perintah segera berangkat. Sujonopuro sudah sampai di Kedu. Pangeran Perang Wedono sudah berhasil dibujuk, terus dibawa ke Kartosuro, lalu dibunuh dengan cara diikat dengan benang lawe lehernya, lalu ditarik. Ibunya berbela rasa kasih kepada putranya, lalu minta diperlakukan yang sama. Sudah meninggal juga. Jangrono dan Cakraningrat yang mendapat perintah memburu Sunan Mangkuratmas sudah menginjak dusun Kabangkean. Sunan mengungsu di Laroh. Setelah mendengar kabar bahwa dirinya dikejar orang-orang Madura, Sunan lalu meninggalkan Laroh menuju ke timur, tiba di Keduang. Para bupati dan para mantrinya banyak yang menyerah kepada Panembahan. Cuma sedikit yang masih mengikuti Sunan Mangkuratmas. Pada waktu itu, negara Kartosuro sudah tentram keadaannya. Rakyat kecil damai hatinya, sebab Sang Prabu adil pemerintahannya, serta kasih kepada para bala. Balanya juga sega dan sayang kepada rajanya. Tuan Amral sudah diperkenankan kembali ke Semarang bersama kompeninya, serta menugaskan Ki Adipati Suro Adimenggolo untuk menjaga kompeni di Semarang. Adapun yang masih tinggal di Kartosuro hanyalah Tuan Komisaris Kenol beserta 200 kompeni menjaga Sang Prabu dengan dipimpin seorang kapten. Di hari Kamis, Sang Noto miyos Sinowoko. Para bupati, menteri, sentono, putra sudah lengkap semua. Sang Noto bertanya, di mana tempat musuh yang masih ada? Panembahan Cokroningrat unjuk atur. Putro Paduko Sunan Mangkuratmas mengungsi ke tanah Keduang. Menteri, bupatinya, banyak yang sudah takluk kepada Paduko. Hanya tinggallah Ki Patih Sumobroto, Manduro Rejo, Wirogono, Mangunegoro, Aryo Tiron yang masih setia ikut putra Paduko. Sang Noto berkata kepada Ki Adipati Cokrojoyo, Cokrojoyo, para bupati, menteri, taklukkan semua, copotlah kedudukannya. Cuma Adi Tumenggung, Mangku Yudo, Noto Yudo, Sindurjo, Noto Kusumo, biarlah masih menjadi bupati untuk Adimas Aryo Mataram. Dan Adimas Aryo Panular tetap seperti ketika pada masa Kakang Prabu almarhum. Wirocono saya jadikan Wedono Gedung bersama Citra Somo.
putra saya Pangeran Adipati Anom, saya beri pelungguh tanah 5.000 karya. Ki Adipati Purboyo dan Ki Adipati Blitar masing-masing 3.000 karya. Pangeran Ngabei 2.000 karya, Ki Diponegoro dan Ki Uposonto masing-masing 1.000 karya. Ki Patih Cakrojoyo sedia atas perintah raja. Sang Noto masuk ke Kedaton. Berikutnya kisah perjalanan hidup Sunan Mangkuratmas. Beliau minta bantuan kepada Suropati di Pasuruan. Suropati lalu memberi bantuan kira-kira 2.000 orang. Yang memimpin bantuan adalah kedua patihnya bernama Ngabei Lor dan Ngabei Kidul. Sudah bertemu dengan Sunan Kendang, pelarian di Keduang. Patih di Pasuruan mohon pamit untuk membedah Kartosuro. Sunan Kendang telah mengizinkan. Patih Pasuruan beserta balanya lalu bergerak ke barat. Sepanjang jalan menjarah dan mengangkat milik rakyat kecil. Mereka berhenti mesanggah di dusun Ngluyu berhadapan-hadapan dengan bala Kartosuro. Sunan Kendang lalu ke Ponorogo. Sepanjang jalan hanya bermesraan dengan para selirnya yang berjumlah 48 orang. Istri lainnya juga ada yang dibawa, diajak mengungsi. Setibanya di Ponorogo, mesanggah di rumah Raden Martowongso, Bupati Ponorogo. Di situ hanya bercengkerama di hutan dan di air bersama garwo-garwo. Tidak sadar jika dirinya pelarian, lalu minta kandang kijang menjangan. Bupati Wartowongso sudah menyiapkan. Sunan Kendang sangat senang melihat kijang banyak sekali. Lalu beliau mengajak para garwo ke sana dan naik ke panggungan. Melihat kijang banyak sekali, segera menarik busur. Anak panah lepas. Satu di antara kijang itu ada yang terkena, jatuh seketika. Raden Martowongso segera ke Grogolan dengan membawa beberapa orang abdi. Maksudnya Raden Martowongso. Kijang diambil supaya disembelih oleh warga. Sunan Kendang setelah melihat begitu marah, dianggap mengganggu keasikannya, maka memerintahkan kepada bala bawaan dari Kartosuro untuk menangkap Raden Martowongso. Sudah ditangkap, dibawa kepada Sunan Kendang. Raden Martowongso dikebiri. Saking sakitnya, Raden Martowongso jatuh pingsan. Oleh Sunan ditinggal begitu saja, pulang kembali ke pesanggerahannya. Raden Martowongso ditangisi para sentononya, serta sangat belas kasihan karena perkara sepele dan tidak disengaja. Sementara ada yang berkata, "Saudara-saudaraku, ayo bersama mengamuk kepada Sunan Kendang nanti malam, sebab itu Raja Jajalakdat. Apalagi di Kartosuro sudah ada raja baru yang sabar, rela di dunia, kasih terhadap kaulo." Para sentono sudah bulat tekadnya. Semua bala di Ponorogo berkumpul di hutan, mengemas senjata untuk berperang. Ki Patih Sumobroto mengetahui perkara itu, segera mendapat laporan kepada Sunan Kendang. Sunan Kendang begitu gugup, lalu pergi dari Ponorogo di waktu malam. Beliau pergi dengan tergesa-gesa, banyak barangnya tertinggal, bertujuan mengungsi ke Madiun. Orang-orang Ponorogo lalu mengejar,
yang tertangkap dibunuh. Lalu terjadi perang di hutan Gegelang. Pengikut Sunan Kendang banyak yang tewas, lalu lari ke Madiun. Sementara itu, Ngabai Lor dan Ngabai Kidul yang berbaris di Ngluyu sudah campuh perang dengan bala di Kartosuro. Bala Pasuruan banyak yang mati sebab kelebihan lawan. Ngabai Lor dan Ngabai Kidul lari beserta balanya menuju ke Jogorogo, terus ke Madiun. Bala Kartosuro memburu sampai di Madiun. Patih Ngabai Lor, Ngabai Kidul sudah kumpul dengan Sunan Kendang, lalu lari menuju ke Daha. Bala Ponorogo sudah berkumpul dengan Bala Kartosuro menjadi satu barisan di Madiun. Pada suatu hari Sang Prabu Kartosuro menerima surat dari Gubernur Jenderal di Betawi. Isi surat, Sang Noto supaya perintah memburu kemana lari Sunan Mangkurat, serta merebut Pasuruan, menumpas Suropati beserta anak dan istrinya. Sang Noto setuju sekali. Tuan Jenderal membantu dengan 800 serdadu kompeni dengan segala perlengkapannya. Pimpinannya Komisaris Keno. Sang Noto lalu perintah kepada Panembahan Cokroningrat, Adimas, gempurlah Pasuruan bersama Jangrono, Bupati Pesisir dan sekitarnya. Bawalah semua. Pergilah ke Surabaya untuk bergabung dengan komisaris serta serdadu kompeni di sana. Sang Noto berbicara lagi kepada Purboyo. Kulup Purboyo, berangkatlah juga. Bala Kartosuro bisa engkau bawa separuh. Lewatlah Ponorogo. Orang mancanegari seadanya bawalah semua. Yang masih mengikuti Sunan Mangkurat taklukkan. Panembahan dan Pangeran Purboyo saling berjanji. Besok jika sudah terjadi peperangan, tidak usah saling tolong-menolong. Lalu mundur dari hadapan Sang Prabu, menatap baris, bersiap-siap. Setelah itu lalu berangkat dari Kartosuro. Pangeran Adipati Purboyo arahnya selatan timur, lewat Keduang sampai Ponorogo. Panembahan dan Adipati Jangrono lewat Semarang, lalu mengikuti garis pantai, tiba di Surabaya. Di situ akan bergabung dengan Komisaris Keno dan serdadu kompeni 800 orang. Lalu berangkat menuju Pasuruan. Banyak prajurit tak terhitung. Waktu itu ditandai dengan sengkalan tahun 1630. Ki Tumenggung Wironegoro di Pasuruan sudah mendengar berita bahwa akan diserang Bala Jawa dan kompeni. Jumlahnya tak terbilang. Ki Tumenggung senang hatinya, lalu menyambut datangnya lawan sejumlah kurang lebih 10.000 orang di Bangil. Sesampainya di sana diaturlah siasat perang dan barisan. Panembahan beserta bala kompeni dan Jawa sudah datang. Kedua kekuatan saling berhadap-hadapan. Komisaris telah melihat Suropati ikut di tengah-tengah barisan, sangat senang. Lalu menata barisan. Serdadu kompeni di tengah, samping kanan dan kiri Panembahan dan Jangrono. Lalu terjadilah perang ramai. Bala Madura, pesisir dan serdadu kompeni banyak yang tewas. Bala Pasuruan juga banyak yang tewas. Jenazah berserakan tumpang tindih. Begitu ramai perangnya. Bala Madura ratusan yang tewas. Serdadu kompeni 800 yang tewas. Lebih banyak jika dibanding
dengan yang masih hidup. Hanya Bala Surabaya yang sedikit korbannya. Tuan Komisaris setelah melihat perangnya Adipati Surabaya, lalu berpraduga, jangan-jangan perangnya cuma pura-pura saja. Lalu datanglah malam. Peperangan berhenti, mundur ke pertahanannya sendiri-sendiri. Serdadu Kompeni dan orang Madura sedih hatinya. Suropati dan balanya juga gentar hatinya, sebab dari satu laksa prajuritnya yang masih hidup tinggal 4.000. Suropati mundur diam-diam, naik kuda bersama Pakeling, diiringi balanya. Orang Kompeni menembaki dari belakang dengan meriam. Waktu itu Suropati kena peluru kencana pada pinggang kirinya. Tumenggung Wironegoro terhentak, tidak luka tetapi terasa sakit. Adipati Wironegoro sangat marah, memutar balik kudanya, berniat mengamuk lagi. Bala mencegah, sebab hari sudah malam. Besok pagi saja dilanjutkan perang lagi. Sang Adipati menurut, lalu pulang ke kotanya. Tuan Komisaris dan serdarunya kembali ke Semarang. Panembahan dan para bupati beserta balanya pulang ke Kartosuro. Panembahan terlebih dahulu sudah mengutus abdinya ke Pangeran Purboyo, memberitahu bahwa perangnya kalah. Orang Kompeni dan orang Madura banyak yang tewas. Pangeran Purboyo dimohon pulang ke Kartosuro, jangan melanjutkan ke Pasuruan. Waktu itu Pangeran Purboyo berbaris di Dusun Glatik, daerah Kediri, berhadapan-hadapan dengan balanya Sunan Mangkurat. Pimpinan barisannya bernama Tumenggung Katawangan dari Kediri. Pangeran Purboyo mendapat tugas dari Sang Prabu Kartosuro supaya membujuk Ki Tumenggung Sumobroto. Pangeran Purboyo sudah mengirim utusan dengan surat kepada Ki Sumobroto yang sedang mengikuti Sunan Kendang ke kota Kediri. Utusan sudah bertemu dan menyerahkan surat. Ki Sumobroto segera membaca surat. Isinya, Ki Sumobroto dipanggil Romo Prabu ke Kartosuro. Kanjeng Romo ingin membalas kebaikan ketika Kanjeng Romo di Kerangkeng dahulu, berkat permintaan Jengan Diko kepada Mangkurat waktu itu. Untuk itulah Kanjeng Romo sangat khusyuk berdoa setiap siang dan malam, memohon perlindungan Allah supaya dapat menjadi raja. Sekarang doa permohonan itu sudah terkabul, terlaksana menjadi raja. Maka Kanjeng Romo tadi bermaksud membalas atas belas kasih Jengan Diko Sumobroto. Banyak bujuk rayu yang ditulis di dalam surat itu. Ki Sumobroto setelah membaca surat itu sangat senang hatinya. Lalu berkemas-kemas memberitahu anak dan istrinya. Pada waktu malam Ki Sumobroto lolos dari kota Kediri, meninggalkan Sunan Kendang. Sudah bertemu dengan Pangeran Purboyo, lalu diperintahkan langsung ke Kartosuro. Ditemani beberapa menteri untuk menjaga keamanan dalam perjalanan. Setibanya di Kartosuro, lalu menuju ke Kepatihan, menemui Ki Patih Cokrojoyo. Terus bersama Ki Patih sowan Sang Prabu. Oleh Sang Noto, Ki
Ki Sumobroto ditetapkan menjadi bupati di Kartosuro.